Kami persilahkan Bapak Timotius untuk menyampaikan materinya, dan host akan membantu untuk membuka PowerPoint yang sudah dikirimkan oleh Pak Timotius Setiawan. Silahkan, kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apakah suara saya sudah cukup terdengar? Cukup terdengar, Pak, suaranya jelas. Iya. Kita bisa bergabung di jagongan online bareng Abdiel ini. Terima kasih untuk STT Abdiel yang boleh memberikan kesempatan, dan saya apresiasi atas langkah STT Abdiel membuka acara ini yang merupakan satu kebutuhan kita di masa sekarang ini. Dan saya berharap supaya acara seperti online begini bisa berlangsung terus, yang kedepannya saya harap akan lebih berkembang lagi. Terima kasih buat Pauline sebagai host, dan tadi sudah disampaikan sedikit keterangan tentang diri saya. Jadi saya dibesarkan di Gereja Isa Al-Masih di Bandung, Lengkong Besar. Ya. Jadi saya sekolah minggu, dibaptis, diberkati pernikahan di Gia Lengkong Besar Bandung. Jadi betul-betul anggota Isa Al-Masih ya. Tapi saya studi di seminari yang latar belakangnya Protestan, baik di Saat Malang maupun di Presbyterian Theological Seminary. Jadi mungkin itu gabungan ya, antara yang Pantekosta dan juga yang Injili. Saya juga terima kasih dalam kesempatan ini bisa bertemu dengan rekan-rekan yang lain, Pak Minggus, dan juga waktu yang lalu dengan Pak Binton, ya, dengan Pak Slamet, Ibu Vera juga waktu itu ada. Kita berharap nanti ke depannya kita bisa lebih banyak bertemu melalui online. Nah, saudara sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan spiritualitas Kristen di masa kala bendu, atau mungkin kita lebih fokus pada spiritualitas Kristen di masa pandemi COVID-19 ini. Rasanya tepat sekali ya kalau di masa pandemi ini kita banyak diam di rumah, merenungkan pelayanan kita, mungkin juga merenungkan spiritualitas atau pelayanan kita. Jadi tema ini juga mungkin cocok bagi saat ini ya. Nah, saudara sekalian, spiritualitas Kristen satu tema yang luas dan juga kadang tidak mudah untuk mengukurnya, oleh karena tolok ukurnya itu juga satu hal yang tidak ada tolok ukur yang pasti ya. Tapi kalau kita melihat dari Encyclopedia of Religion, spiritualitas Kristen adalah cara hidup Kristen yang merupakan ibadah dan pengembangan hubungan dengan Kristus. Kalau dari definisi yang umum ini, spiritualitas Kristen adalah cara hidup orang Kristen yang merupakan ibadah pengembangan hubungan dengan Kristus. Kalau kita renungkan misalnya, ada seorang anggota jemaat
yang dalam ibadahnya rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin melayani, dan hidupnya baik, ya. Boleh kata hidupnya baik, kita anggap dia sebagai seorang yang punya spiritualitas yang baik. Tapi apakah sudah pasti 100% demikian? Belum tentu juga, ya. Kadang-kadang kita menjumpai dalam hidup ini seorang hamba Tuhan yang pelayanannya baik, khotbahnya baik, kehidupannya juga keluarganya cukup baik, tapi tiba-tiba satu kali jatuh di dalam dosa. Mungkin dosa seksual, mungkin dosa keuangan, atau dosa-dosa yang lain. Jadi kadang-kadang kita merasa bingung. Ukuran dari spiritualitas seorang Kristen ini tidak mudah, ya. Oleh karena memang ini adalah satu hal yang sifatnya personal. Tapi di sini juga disambung dengan kata pengembangan hubungan dengan Kristus. Memang hubungan kita dengan Kristus adalah satu hal yang utama melalui Roh Kudus. Dan hubungan kita dengan Kristus, mungkin sejak kecil kita mengenal Tuhan di sekolah minggu dan sudah bertahun-tahun, dan hubungan itu pribadi, ya. Kadang-kadang orang lain tidak bisa melihat karena sifatnya pribadi, hubungan kita dengan Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam satu definisi yang lain yang ditulis demikian, spiritualitas Kristen adalah pencarian kepenuhan dan keotentikan keberadaan kekristenan. Nah, saudara sekalian, ini ditulis oleh McGrath dalam Christian Spirituality. McGrath mengatakan spiritualitas Kristen adalah satu usaha pencarian jati diri, keotentikan keberadaan kekristenan. Jadi memang spiritualitas Kristen ini adalah satu proses, satu pencarian jati diri. Di dalam proses itu bukan dalam waktu yang singkat, tetapi dalam waktu yang panjang. Di dalam masa pandemi ini, kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk berdiam diri, merenungkan. Kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk merenungkan diri kita. Itu adalah satu waktu yang indah. Saya sendiri secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, merasa Tuhan memberikan waktu yang indah untuk saya lebih banyak berdiam diri, merenungkan pelayanan, kerohanian saya, dan juga hubungan dengan sesama. Ini adalah waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Selain kita memang terbatas untuk bergerak, terbatas untuk mobilisasi, dan dibatasi oleh masker, dibatasi oleh social distance. Tapi saya merasa ini waktu yang tepat untuk kita boleh banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya mau sedikit beralih kepada
satu pertanyaan, mengapa spiritualitas Kristen itu penting? Pentingnya di mana, saudara sekalian? Kalau kita melihat dari Alkitab di dalam Matius 5 ayat 20 yang merupakan dasar Alkitab, mengapa spiritualitas itu penting? Di dalam Injil Matius 5 ayat 20, di situ dikatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu pada zaman Tuhan Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi adalah tokoh-tokoh agama yang menjalankan ibadah mereka, keagamaan mereka dengan begitu baik. Orang Farisi puasa 2 kali seminggu, ibadah doa 3 kali sehari, dan mereka memberikan sedekah minimal 1 minggu sekali. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau ibadah mereka adalah ibadah agamawi, ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat perkataan Tuhan Yesus, penilaian Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang merupakan tokoh-tokoh agama pada saat itu. Maka saya juga khawatir kalau Tuhan Yesus menilai diri kita, pelayanan kita, apakah pelayanan kita, diri kita sudah berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mempunyai semangat untuk terus mencari hadirat Tuhan, terus mencari kehidupan yang lebih spiritual, maka saya yakin Tuhan akan menolong kita. Mengapa spiritualitas Kristen penting? Kalau kita melihat di dalam sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sejarah gereja kekristenan ada pasang surut ya. Pasang surut. Selain gereja mula-mula ya. Gereja itu kadang-kadang mengalami naik turun seperti gelombang. Dan apabila kita melihat pada abad yang ketiga dan keempat ketika gereja diizinkan, gereja diresmikan, atau diterima oleh kaisar pada waktu itu. Gereja menjadi satu lembaga yang katakanlah mapan, berkembang. Tetapi setelah sampai pada puncaknya, gereja mengalami kesuaman, gereja terlena, dan kemudian muncul gerakan-gerakan spiritualitas, di mana mereka mungkin tidak puas dengan gereja. Mereka merasa gereja itu terlalu duniawi dan mereka lebih memilih untuk mengasingkan diri, hidup menyendiri di gua-gua, di padang gurun, dan sebagainya. Itu adalah gerakan spiritualitas yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pada zaman abad 17, gereja Lutheran di Jerman
satu gereja yang kuat, satu gereja yang mapan, dan karena kemapanan ini kemudian gereja ini berubah menjadi satu gereja yang kita sebut dengan ortodoks, dan tetap ada orang-orang yang merasa tidak puas dengan keadaan gereja yang sepertinya suam, yang kaku ataupun mati, sehingga timbul gerakan pietisme pada abad 17 yang lebih banyak mengasingkan diri, berdoa, dan juga gerakan yang menekankan kesalehan, hidup yang menjauhi dari hal-hal dunia seperti minum minuman keras ataupun hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita juga memperhatikan kemudian gereja di Eropa yang merupakan gereja-gereja yang mapan dan mencapai puncaknya boleh kata pada abad 18-19. Mereka bisa membangun satu katedral, gedung gereja yang begitu megah, begitu indah. Tapi kemudian tidak ada anggota jemaat. Sehingga gereja itu dibiarkan kosong, akhirnya menjadi museum yang dikunjungi oleh para turis. Bukan dikunjungi oleh jemaat, tapi dikunjungi oleh para turis. Tuhan tidak ingin gerejanya menjadi seperti itu. Oleh karena mereka meninggalkan spiritualitas Kristen atau jati diri mereka, keotentikan mereka sebagai gereja. Nah, di sini kita perlu merenungkan sebetulnya apa jati diri Kristen, apa keotentikan kekristenan, spiritualitas Kristen. Tentunya ajaran-ajaran fundamental sangat berpengaruh, dan juga ajaran-ajaran dari gereja kita, dari Alkitab itu sangat mendasari. Tetapi spiritualitas Kristen perlu dijaga, perlu dikembangkan terus sampai kapanpun. Yang ketiga, mengapa spiritualitas Kristen penting? Kalau kita melihat gereja pada saat ini di Indonesia berdiri di tengah-tengah dunia yang menerapkan budaya hedonisme, materialisme, dan modernisme. Di kota-kota besar khususnya di Indonesia, pasti budaya-budaya ini ada, dan budaya-budaya ini juga memenuhi pikiran kita. Misalnya hedonisme, hidup di dalam kenikmatan, materialisme, hidup untuk harta benda, modernisme, hidup di dalam kehidupan yang lebih memudahkan. Sekali lagi, budaya ini memang sifatnya netral, ya. Kita tidak bisa mempersalahkan budaya, tetapi sikap kita sebagai orang Kristen kadang-kadang dipengaruhi dengan sangat oleh budaya-budaya tersebut.
termasuk juga gereja. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat dari gereja mula-mula yang dimulainya dalam keadaan yang begitu sederhana, secara finansial, secara gedung dan sebagainya, mereka adalah gereja yang boleh dikata sangat sederhana. Kita, gereja-gereja pada saat ini memiliki fasilitas, perlengkapan yang begitu lengkap dan sangat modern pada saat ini. Tetapi saya begitu terkesan dengan perkataan dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Pada waktu Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah untuk berdoa, di situ ada orang yang lumpuh duduk di dekat pintu gerbang indah, meminta-minta. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kiranya engkau menjadi pulih dan sembuh. Saya merenungkan satu hal, Petrus dan Yohanes, rasul-rasul, pemimpin-pemimpin gereja mula-mula pada saat itu, mereka mengatakan, emas dan perak tidak ada pada mereka. Artinya mereka tidak punya kekayaan. Tentunya mereka tidak kelaparan, tetapi mereka tidak punya harta kekayaan secara duniawi. Tetapi mereka tidak merasa jati diri mereka hilang. Mereka melayani dengan sukacita, mereka melayani dengan penuh pengorbanan dan juga penuh pengabdian kepada Tuhan. Pada waktu saya mengajar di STT Abdiel, sebetulnya waktu saya lulus dari Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang tahun 83, ada tawaran dari satu gereja yang besar di Bandung, gereja Protestan yang mengundang saya. Gembalanya datang ke Malang dan mengundang untuk saya bisa melayani di gereja tersebut. Kalau dipikir secara logika, di Bandung adalah kampung halaman saya, kota kelahiran saya, betapa indahnya. Dan yang mengundang gereja yang besar, gereja yang mapan. Tapi saya berdoa. Dan pada waktu itu saya sudah berjanji kepada STT Abdia untuk melayani di STT Abdia. Maka saya katakan, saya sudah berjanji untuk melayani di STT Abdia. Ya, saya tahu STT Abdiel adalah satu lembaga seminari yang sederhana. Tapi saya tidak melihat dari sisi itu. Ya, mungkin juga waktu itu saya kan masih single, saya masih sendiri, masih idealis mungkin ya. Jadi saya mungkin masih sangat idealis pada waktu itu. Tapi kalau saya renungkan satu hal bahwa
sebetulnya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tidak boleh merasa minder oleh karena kita tidak memiliki emas dan perak. Sebaliknya, saudara sekalian, kalau kita melihat ada gereja-gereja yang hamba Tuhannya, pendetanya begitu berkelimpahan, dan saya berpikir bahwa itu merupakan satu godaan yang besar. Jadi godaan materi ini sangat besar. Kita tahu bahwa beberapa gereja yang sangat kaya, ada yang di Indonesia, di Surabaya, ada yang di Singapura, ada yang di Korea Selatan. Hamba Tuhannya jatuh di dalam soal keuangan. Oleh karena gereja mereka sangat kaya. Jadi ini satu cobaan yang besar. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dengan sederhana. Saya pernah mengalami kehidupan yang sederhana. Selama 10 tahun saya mengajar di STT Abdiel, saya bersyukur saya tidak kekurangan. Dan di situ saya belajar hidup sederhana. Tuhan selalu memelihara saya sampai kedua anak saya juga lahir di STT Abdiel. Nah, saudara sekalian, kalau kita kembali kepada gereja-gereja pada saat ini, gereja-gereja yang saya katakan banyak dipengaruhi atau di brainwash oleh materialisme. Materialisme. Kadang-kadang saya merasa lucu karena ada orang luar yang menilai. Nah, seringkali kalau kita bertemu para hamba Tuhan atau orang-orang luar dan kita ngobrol, bro, jemaat Anda berapa? Saya katakan 50. Ya memang agak sedikit minder. Tapi biarlah ukuran jumlah jemaat juga jangan menjadi satu patokan. Jangan kita dipatok oleh ukuran jumlah jemaat. Oleh karena ada gereja-gereja yang sepertinya berlomba untuk mencari jumlah, kuantitas jemaat yang banyak. Memang tidak salah, tetapi kadang-kadang gereja-gereja di kota yang terpengaruh oleh modernisme, seakan-akan mereka berlomba untuk bagaimana bisa memuaskan jemaat, memenuhi bangku gereja. Mereka membangun gereja yang besar, lahan parkir yang besar, fasilitas gedung yang mapan, air conditioning dan sebagainya. Hingga satu kali orang luar menilai, kalau tadi pertanyaannya berapa jumlahnya, tapi dia ini menghitung jumlah mobilnya, jumlah mobil yang diparkir di halaman gereja. Saya berpikir dalam hati, mereka jemaat yang datang dengan tidak membawa mobil, apakah tidak dihitung? Nah, saudara sekalian, kadang-kadang orang menilai gereja itu dari gedungnya, dari fasilitasnya. Tapi kadang-kadang itu yang membuat jati diri gereja itu hilang. Keotentikan gereja itu hilang.
saya teruskan sedikit bahwa banyak gereja, baik yang di Amerika pada waktu yang lalu dan juga di Indonesia pada waktu sekarang, gereja berlomba mencari jiwa-jiwa dengan cara menarik jemaat dengan berbagai cara yang dirasa bisa membuat kenyamanan kepada mereka. Ya ini boleh ditanggapi ya, karena tentunya penilaiannya itu kan luas. Tapi kadang-kadang saya berpikir seakan-akan apakah kita yang perlu Tuhan atau Tuhan yang perlu kita? Apakah gereja atau jemaat atau pendeta yang perlu jemaat atau jemaat yang perlu gereja? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kadang ada jemaat yang perlu ditelepon untuk datang ke gereja, baru dia datang ke gereja. Nah, ini menunjukkan tingkat kerohanian dari jemaat yang sangat rendah. Nah, sesekali yang dikasih Tuhan, kita sampai kepada budaya-budaya yang ada melanda kota-kota besar, baik di Indonesia dan di dunia, budaya hedonisme, materialisme, dan modernisme. Ini perlu kita hadapi, perlu kita tangani dengan baik. Ini adalah pentingnya akan spiritualitas bagi gereja dan juga bagi kekristenan. Pada zaman ini, kalau kita boleh katakan, spiritualitas kekristenan ini sangat tidak jelas ya, bagaimana kita mengukur spiritualitas Kristen. Seperti saya katakan tadi, apakah diukur dari jumlah jemaat, diukur daripada kegiatan, program, diukur dari misalnya ibadah, doa. Saya bersyukur di Gereja Islam Masih Maleer yang dulu saya pernah melayani, di situ ada kegiatan doa malam, doa semalam suntuk. Pak Timotius, saya mengingatkan kembali, ya, waktunya masih ada 5 menit lagi ya Pak. Oh, 5 menit lagi ya? Ya, jadi ya. Bersingkat waktu, terima kasih. Iya. Pada akhirnya, saya berpikir bahwa saya singkatkan, kita harus kembali melihat kepada gereja mula-mula yang ada di Kisah Rasul pasal 2 dan seterusnya. Kalau kita bisa membaca di dalam Kisah Rasul 2 ayat bisa ditayangkan Kisah Rasul 2 ayat 40. Bisa tolong ditayangkan Kisah Rasul 2 ayat ya, cara hidup jemaat mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 42.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berdoa, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kebetulan hari Minggu ini adalah kita memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus adalah merupakan satu tanda permulaan gereja. Dan banyak gereja-gereja, misalnya gereja-gereja Pentakosta, gereja Islam Masih juga yang mengadakan doa 10 hari. Memang tidak salah. Tapi kalau kita melihat dari Kisah Rasul 2, ayat 41 dan seterusnya, cara hidup jemaat mula-mula, doa 10 hari itu adalah baru persiapan. Persiapan mereka untuk mendapatkan kepenuhan daripada Roh Kudus. Jadi doa 10 hari itu baru langkah pertama, langkah persiapan. Dan selanjutnya, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai menerapkan kehidupan yang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Antara lain mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, artinya mereka bertekun di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka berkumpul untuk mengadakan perjamuan kudus dan juga berdoa. Jadi, saudara sekalian, kita harus kembali kepada melihat teladan daripada gereja mula-mula. Mereka merupakan contoh yang sangat spiritual bagi kita, bagi gereja kita saat ini. Dan biarlah kita boleh menyesuaikan keadaan gereja pada saat ini, tetapi basicnya atau dasarnya adalah mereka belajar firman, mereka berdoa, mereka bersekutu, dan mengadakan perjamuan yang kudus. Dan pada kesempatan ini kita bisa sharing lebih lanjut di dalam mungkin pertanyaan atau tanggapan ataupun yang lainnya. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Timotius, Pak Pendeta Timotius untuk materinya yang sudah disampaikan. Mungkin izinkan saya untuk merangkum secara singkat. Kata spiritualitas kekristenan sendiri atau spiritualitas Kristen sendiri memang seperti yang Pak Timotius katakan, maknanya itu sangat luas, sangat universal, dan kita perlu menggarisbawahi Kristen apa, kekristenan apa yang dimaksud, Katolika, Ortodoks, atau Protestan. Bahkan di dalam kekristenan Protestan sendiri pun itu sangat beragam, dan tentu saja setiap gereja atau aliran pun memiliki kredo atau pengakuan iman yang berbeda-beda. Dan tentu makna tentang spiritualitas Kristen itu pasti juga berbeda-beda pada setiap gereja atau setiap aliran. Dan poin penting yang disampaikan oleh Pak Timotius adalah spiritualitas itu laku atau gaya hidup sesehari atau way of life yang harus didasari pada kebenaran ajaran, kebenaran firman Tuhan, ya. Dan sekarang tibalah kita pada masa penuh kesukaran, masa sengsara, masa angkara murka, yang dalam tema kita disebut masa kalabendu, filosofi Jawa. Masa di mana batin manusia itu tidak teguh, imannya mudah remuk, rakus, serakah. Dan untuk itu penting bagi kita untuk merefleksikan bersama
spiritualitas Kristen seperti apa yang semestinya menjadi laku hidup sesehari kita sebagai orang Kristen. Di dalam materi yang ditulis oleh Pak Timotius, nanti saya akan share ke email Ibu Bapak Saudara sekalian. Maka itu saya mohon untuk menuliskan nama instansi dan alamat email Ibu Bapak Saudara sekalian di dalam kolom chat agar kami dapat mengirimkan materi yang sudah ditulis atau sudah dibuat oleh Pak Timotius. Dan di dalam tulisannya Pak Timotius menyampaikan ada beberapa poin penting utama yang tadi juga sudah disampaikan oleh beliau, bahwa laku hidup orang Kristen atau way of life, spiritualitas Kristen yang mesti kita miliki adalah kita harus kembali pada nilai kesederhanaan. Atau yang boleh saya bahasakan kecukupan mungkin ya Pak, nilai kecukupan di tengah maraknya gaya hidup yang serba materialistik, yang serba kapitalistik atau hedonistik. Dan yang kedua adalah ketekunan, kesabaran, ketabahan, hupomone dalam bahasa gaulnya. Tetap bertahan, tetap tabah, dan di dalam masa yang sulit, yang serba sulit saat ini. Dan yang ketiga, di dalam tulisan Pak Timotius, ada gairah atau antusiasme yang harusnya dimiliki oleh orang Kristen untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir, orang-orang Kristen harus bermurah hati dan peduli pada sesama. Saya akan mengirimkan materi yang sudah ditulis oleh Pak Timotius ke email Bapak Ibu Bapak Saudara sekalian. Dan sekarang saya akan membuka ruang diskusi bagi kita. Nanti buat Ibu Bapak yang ingin bertanya, silahkan aktifkan mode raise your hand supaya saya bisa tahu siapa saja yang ingin bertanya atau memberikan perspektif atau sharing. Dan mohon untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat dan jelas sesuai dengan tema yang kita bahas saat ini. Ada Bapak Ibu? Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi, bisa raise your hand. Mengaktifkan mode raise your hand. Kedengaran nggak sih suaraku? Jelas ya? Kalau boleh saya tambahkan sedikit. Ya Pak, silakan Pak. Memang ini adalah masa kalabendu, pandemi COVID-19. Tapi saya menilai pandemi ini melanda kita semua dan seluruh dunia dengan berbagai macam skala ringan dan berat. Ya. Kalau misalnya saya dibatasi hanya banyak diam di rumah, pakai masker, dan katakanlah gajinya diturunkan, itu hanyalah penderitaan yang ringan. Tapi ada banyak orang lain yang menderita dengan begitu berat. Misalnya kematian gembalanya, kematian orang yang dikasihi, kehilangan, dan mereka dimakamkan dengan cara yang tidak seperti biasanya. Ini satu penderitaan yang berat sekali. Jadi skala penderitaan setiap orang itu berbagai macam, dan saya juga nanti bisa mendapat input dari saudara-saudara sekalian akan pandemi ini
apa yang dialami? Kesulitan apa yang saudara alami secara spesifik? Ya, terima kasih. Ya, Ibu Bapak, silakan kalau ada yang ingin berdiskusi, bertanya, mengajukan pertanyaan atau perspektif tentang spiritualitas Kristen atau sharing, berbagi bersama sahabat-sahabat kita, silakan Ibu Bapak sampaikan. Pertama-tama mengangkat tangan, raise your hand, agar saya bisa tahu siapa yang mau bertanya. Atau Pak Timotius, mungkin saya dulu untuk pembukaan. Ya. Sebenarnya saya tuh agak bertanya-tanya, sejak kemarin saya mencari tahu terus ini, makna kalabendu. Karena kan saya orang Jakarta nih Pak, saya nggak tahu kalabendu itu artinya apa. Tapi Ya. yang kemudian saya cari tahu artinya kalabendu, ternyata artinya itu zaman penuh sukar, zaman atau masa amarah, masa penuh amarah, masa penuh kesukaran. Kemarin diskusi juga dengan Pak Minggus dan dosen-dosen yang lain, kalau bendu itu pada zaman Jayabaya kalau nggak salah, itu kalau tidak ada kesengsaraan yang besar yang akan terjadi kalau tidak ada kalau bukan karena dosa yang besar juga. Jadi kalau misalkan kita kaitkan itu dengan ini, seperti yang Bapak juga tadi sudah katakan, kita serba materialistik, serba hedon, serba kapitalistik gitu ya. Kebutuhan manusia begitu sangat cepat, kehidupan manusia sangat cepat, makanan cepat saja juga tersedia, bisa kita beli secara online gitu ya Pak. Sekarang kadangkala itu merugikan alam gitu ya, merugikan alam semesta. Dan apakah pandemi ini, jadi mungkin yang jadi pertanyaan saya, spiritualitas atau nilai kesederhanaan, nilai kecukupan yang mestinya kita miliki gitu sebagai orang Kristen, seperti yang dilakukan oleh para biarawan gitu ya, yang di dalam kaul hidupnya mereka tidak bisa dikatakan ya tidak mencari kekayaan seperti itu. Apakah sebenarnya kita bisa melihat itu bahwa di dalam masa pandemi ini, masa kalabendu ini, sebenarnya ada nilai baik. Nilai baik yaitu kita diajarkan untuk beristirahat sejenak, untuk menutup mata sejenak, rehat sejenak dari hidupnya yang biasanya kita alami atau jalani. Silakan Pak. Iya, tentunya secara teologis kita harus memahami bahwa bencana atau kesusahan besar apapun semuanya diizinkan oleh Tuhan di dalam kendali daripada Tuhan, termasuk COVID-19 ini. Kita percaya bahwa ini ada di dalam izin daripada Tuhan. Kita manusia terbatas, tidak bisa menyangka. Dan yang kedua tentunya ini bisa menjadi peringatan bagi kita, bagi gereja, bagi umat Tuhan, bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin katakan kepada umat manusia. Kita bayangkan belum pernah terjadi ibadah di Mekah umat Muslim dihentikan,
ibadah Katolik di Vatikan dihentikan, juga di Yerusalem. Seakan-akan Tuhan berkata, aku tidak ingin melihat ibadah umatku yang seperti itu. Tuhan ingin kesungguhan hati mereka lebih dimurnikan. Jadi ini satu peringatan yang daripada Tuhan. Dan biarlah dengan masa kesulitan ini kita boleh menyadari, kita boleh mawas diri. Dan tadi salah satunya adalah kesederhanaan. Tetapi di dalam ayat Kisah Rasul 2 itu saya mengajak supaya kita semua kembali kepada gereja mula-mula, kepada cara hidup, gaya hidup gereja mula-mula. Dan kalau disinggung mengenai kesederhanaan, bukan berarti kita anti akan materi ya. Artinya materi itu sebetulnya satu hal yang netral, tidak berdosa dan tergantung orang yang menggunakan. Tetapi Tuhan ingin supaya pada masa ini, di dalam masa kesulitan, kita tidak kecil hati, tidak cengeng, tidak apalagi menggerutu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, menyertai kita. Tuhan akan menolong kita untuk bertahan, survive. Jadi kaitannya sangat erat sekali. Jadi masa kesusahan yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, umat Tuhan di dalam Alkitab cukup berat juga ya. Kalau kita alami pada saat ini mungkin tidak terlalu berat sekali ya. Kita belum dianiaya. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang Kristen di Tiongkok, gereja di bawah tanah itu iman mereka lebih kuat. Oleh karena mereka mengalami aniaya, penderitaan, dan juga keterbatasan. Jadi saya pikir biarlah pandemi ini membuat iman kita, gereja Tuhan akan lebih kuat, akan lebih maju. Ya, terima kasih. Pak. Terima kasih. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Kak Rosiana. Selamat datang Kak Rosiana. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam acara Coba. Silakan Kak sampaikan pertanyaan atau diskusi atau pembicaraan. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Terima kasih juga untuk kesempatan bisa bergabung dengan Coba. Pak Timotius, terima kasih untuk penjelasan dan pemaparannya. Ya. Ya. Oke. Sedikit menanggapi Pak. Ini jujur tema yang sangat menarik dan sangat relevan di hari-hari ini. Nah, cuman memang kami kemarin, saya pelayanan di CCA, di Christian Conference of Asia, dan kami kemarin sempat beberapa kali mengadakan webinar juga dengan audiens dari seluruh Asia. Dan di sini satu hal yang sempat saya dapat itu adalah masalah isu tentang ketidakberdayaan. Jadi yang ingin saya mintakan tanggapan dari Bapak di sini adalah, menurut Pak Timotius sendiri, bagaimana spiritualitas ini ketika harus atau dipaksa berhadapan dengan ketidakberdayaan. Ketidakberdayaannya dari dua sisi, baik itu dari ketidakberdayaan seseorang yang mengalami dampak secara langsung, maupun ketidakberdayaan gereja yang gereja ini posisinya itu di tengah-tengah gitu loh Pak. Di satu sisi gereja memang mengalami impact dari
masa kala bendu ini dengan sangat hebat. Tetapi di sisi lain, gereja pun juga menjadi satu institusi, satu lembaga yang harus mengayomi jemaatnya. Jadi ada sedikit pertentangan bahwa gereja pun mengalami masa sulit, tetapi gereja juga harus bergerak untuk membantu jemaat. Ada sedikit friction di sini, gitu. Dan yang kedua juga, ini kan memang spiritualitas seperti yang Bapak katakan tadi, ini adalah satu hal yang bersifat personal, individual gitu kan. Tetapi apakah bisa misalnya saya minta tolong Pak Timotius untuk memberikan beberapa rekomendasi untuk gereja, bagaimana gereja dapat berperan untuk menjaga dan tetap meningkatkan atau memotivasi jemaat untuk terus hidup dalam atau untuk terus mengembangkan spiritualitasnya masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang saya masih belum jelas mengenai ketidakberdayaan itu dalam hal apa. Memang gereja adalah satu badan yang terkena dampak ya, pukulan daripada COVID-19 ini. Semuanya menghadapi tekanan yang berat, mulai dari pemerintah, perusahaan, semua strata daripada masyarakat. Semuanya mengalami pukulan. Dan ini memang satu saat di mana kita harus mencoba untuk menyesuaikan diri dan kita mencoba untuk mengatur diri kita sendiri. Kalau pemerintah mulai mencanangkan new normal, normal yang baru. Jadi misalnya satu perusahaan yang tutup atau penerbangan yang sekarang lagi off, mulai lagi itu harus dimulai lagi dengan satu yang langkah yang cukup berat. Demikian juga saya membayangkan nanti gereja memulai lagi ibadah itu pasti ada banyak aturan, ada banyak kendala dan sebagainya. Nah, gereja harus menerapkan bukan hanya aturan baru, new normal, tapi tatanan baru, new order. Jadi gereja harus melihat selama ini apa yang salah dengan gereja. Selama ini apa yang perlu diperbaiki dengan gereja. Dan untuk menolong orang-orang yang dalam kesulitan ya. Kita belajar dari gereja mula-mula. Kalau kita melihat gereja mula-mula itu dalam Kisah Rasul pasal 2, ada satu bagian yang mengatakan mereka membangun persekutuan dengan saling mengasihi. Dengan saling mengasihi. Ini yang perlu dikembangkan oleh gereja kalau kita mau mengangkat spiritualitas ke Kristen. Kalau gereja saat ini sudah mengadakan misalnya komsel, kelompok kecil dan sebagainya, sudah cukup baik, tetapi apakah itu sudah menjadi satu kelompok yang saling mengasihi, saling terbuka, saling menutupi kekurangan, kebutuhan. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Kita belum sampai kepada taraf yang seperti itu. Jadi saya masih kurang jelas apa yang dimaksud dengan ketidakberdayaan. Karena saya tahu pasti memang gereja pendapatannya menurun. Semua juga mengalami masa yang sulit. Ketidakberdayaan itu apakah dari
sisi SDM-nya atau dari keterbatasan memang kita tidak bisa bergerak di masa pandemi ini, atau bagaimana ya? Karena memang seperti pengalaman dari rekan saya yang harus melayani kedukaan oleh karena satu jemaat yang sudah tua meninggal, tetapi bukan karena COVID-19. Jemaat yang setia, jemaat yang lama, pendeta harus melayani dengan begitu cepat, jaga jarak, dan tidak seperti biasanya. Sehingga keluarganya seperti berkata, apa yang dimaksud, Kak? Oke, bicara masalah ketidakberdayaan ini satu keadaan yang sangat kompleks sebenarnya. Jadi, baik itu ketidakberdayaan secara mental untuk menghadapi situasi krisis, lalu ketidakberdayaan secara ekonomi, merasa baik itu juga secara fisik, karena tidak bisa bergerak, keterbatasan untuk bergerak, dan lain sebagainya. Jadi, untuk mendefinisikan ketidakberdayaan seperti apa itu jujur sangat kompleks, Pak. Jadi nggak bisa untuk dikotak-kotakkan, tidak berdaya secara ekonomi saja, itu nggak bisa. Terlebih kalau kita bicara dalam konteks krisis, gitu. Ya, ya memang setiap gereja berbeda-beda. Saya tidak bisa mengetahui keadaan semuanya ya. Ketidakberdayaan ekonomi, misalnya tentunya kalau ada yang bisa dikurangi, dihemat, ataupun ditunda, mungkin itu menolong. Jadi memang keadaan ekonomi sedang menurun. Keadaan ekonomi menurun pasti berdampak kepada gereja. Kemudian keterbatasan kita bergerak, memang betul-betul kita dibatasi. Tetapi kita bersyukur ada teknologi online yang kita bisa pakai. Jadi gereja harus mulai untuk memberdayakan sarana digital teknologi ini untuk melayani jemaat. Atau kepada jemaat yang tua, dengan telepon, dengan kontak langsung. Dan pasti mereka juga mengalami mungkin ketakutan, kekhawatiran, dan perasaan yang bosan dan sebagainya. Ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dulu. Pak, ya masih ada 3 pertanyaan lagi. Saya beri kesempatan untuk Ibu Dwi Agni untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Timotius untuk pemaparan mengenai spiritualitas yang tekanannya mengenai kesederhanaan hamba Tuhan. Agak ini ya, ada feedbacknya ya. Iya, Pak, baru tadi malam sebenarnya saya mendapatkan sebuah ada seorang pendeta yang menyatakan bahwa apakah ada kita bisa menemukan di dunia ini gereja yang sempurna. Kemudian dia memaparkan bahwa tidak pernah ada. Bahkan dari semenjak, kalau kita meneliti dari semenjak gereja mula-mula pun tidak pernah ada gereja yang disebut dengan gereja yang sudah sempurna itu. Kita nggak menemukan. Mengapa? Karena kita menemukan justru ada tokoh-tokoh gereja di sana yang saling kemudian mencari tempat, gitu ya, menjadi pemimpin di jemaat. Meskipun sebenarnya ada tokoh-tokoh yang sebenarnya bisa dicontoh, gitu. Tapi untuk menemukan sebuah gereja yang sempurna dalam arti kehidupan spiritualitasnya, kegiatannya juga itu kita tidak bisa menemukan. Apalagi kalau kemudian ditarik dalam sejarah-sejarah gereja sampai hari ini kita tidak bisa menemukan seperti apa itu yang disebut dengan gereja yang sempurna. Nah, dalam hal ini saya setuju dengan pendeta ini. Tetapi saya juga
setuju bahwa kemudian meskipun tidak ada gereja yang sempurna, semestinya gereja yang sempurna itu menjadi sebuah cita-cita bersama yang tidak hanya menjadi cita-cita 1-2 orang, tetapi kita yang menjadi pengikut Kristus mestinya mencita-citakan gereja yang sempurna. Yang dalam arti kita semua ini harus terlibat dalam jalan menuju ke sana. Tidak boleh ada seorang pun yang menjadi penonton orang lain bertindak atau melakukan sesuatu sementara kita sendiri hanya berdiam diri. Nah, dalam situasi yang sulit ini, saya sangat setuju dengan yang Bapak sampaikan terkait dengan spiritualitas kesederhanaan yang dimulai oleh hamba Tuhan. Mungkin ini harus ditunjukkan, bukan sekedar kita berdiam diri di rumah begitu ya. Justru pada saat-saat kita mengalami kesulitan seperti ini, saat seperti inilah gereja mestinya keluar menunjukkan diri. Nah, saya sangat terkesan dengan beberapa teman saya yang berada di desa. Nah, kebetulan saya juga selama masa-masa harus tinggal di rumah, setiap minggu saya berkeliling ke desa-desa gitu ya, dan saya menemukan bahwa sebenarnya orang-orang yang tinggal di desa itu adalah orang-orang yang sangat survive menghadapi COVID-19 ini. Mereka sangat tidak mengeluh gitu ya, dan mereka bisa hidup sebagaimana tidak terlalu sulit sebagaimana orang-orang yang tinggal di kota sebenarnya yang mengalami dampak terbesar COVID-19 ini. Nah, ada seorang pendeta teman saya yang kemudian yang dia lakukan adalah karena dia tidak bisa menjangkau umatnya melalui ibadah, maka yang dia lakukan adalah bagaimana dia bisa bertemu dengan jemaatnya secara personal. Sehingga meskipun ibadah tidak bisa dilakukan dalam pertemuan yang langsung, dia bisa bertemu langsung, tetapi dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi dia tidak mau gegabah juga, sehingga dia terus tetap aktif justru di masa yang sulit ini. Dia tidak berdiam di tempat, tapi dia aktif. Dia mendatangi satu rumah demi rumah, kemudian dia ada percakapan di sana, dia bertanya apa yang menjadi kesulitan, dan itu menolong sekali. Justru saat inilah kesempatan gereja untuk melakukan sesuatu, bukan hanya berdiam. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Bapak mengenai ini? Terima kasih. Iya, itu baik sekali dan bisa dilakukan. Kunjungan pribadi. Dan kalau di desa mungkin jemaat atau pendeta lebih tidak ada curiga ya. Kalau di kota kadang-kadang ada jemaat yang merasa, oh jangan datang dulu dah, nanti aja. Takut membawa virus juga mungkin ya. Jadi, tapi itu yang bisa dilakukan, kunjungan secara pribadi. Dan kalau ibadah secara terbatas, misalnya dalam keluarga ya, maksimal 10 orang, itu masih bisa dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Tapi menyinggung soal gereja tidak ada yang sempurna, memang gereja tidak ada yang sempurna, tetapi kadang-kadang kita melihat ada gereja yang mempunyai keunggulan-keunggulan. Gereja mula-mula mempunyai keunggulan secara spiritualitas, dan mereka dicantumkan di dalam Alkitab. Saya yakin itu juga sebagai satu contoh gereja mula-mula yang berkualitas. Walaupun mereka tidak punya izin, tidak punya organisasi ataupun aturan yang baku, tetapi dalam hal spiritual mereka perlu dicontoh. Jadi lain halnya dengan gereja di Korintus ataupun yang di Efesus dan yang lainnya ya. Tapi gereja mula-mula ini mungkin boleh menjadi satu model bagi kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana Ibu Apni? Iya,
Covid cek Bu, suaranya Bu. Cukup Bu. Ya, oke, terima kasih. Saya persilakan Pak Ninggus untuk menyampaikan pertanyaannya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Timotius. Saya ingin menyampaikan salam saya dulu kepada teman dari India. My friend from Bangalore, Brother Sukamar, and my friend from Thailand, Rosiana Purnomo. Thank you very much for your join with us. Saya minta nanti moderator will give time to Brother Sukamar to speak Sukumar. Sukumar. Sukumar ya. Yes. Sukumar. Oke. Karena tadi Pak Tim mengupas mengenai mengekspos mengenai kisah para rasul itu menarik sekali. Jadi di kisah para rasul itu karena roh bekerja, karya roh bekerja itu, padahal jemaat pada waktu itu sedang dalam kesusahan juga. Ya, ada ada penderitaan, ada persekusi, dan juga ada masalah di kota yang lain juga di Antioquia. Tetapi jemaat di kisah para rasul itu oleh karena pimpinan Roh Kudus ini kemudian mereka menjadi sangat hospitable, ya, memiliki hospitality, kemurahan hati. Nah, kemurahan hatinya luar biasa sekali. Jadi justru di dalam masa yang kala bendu itu, roh itu memimpin untuk tidak saja orang-orang beriman itu menjadi pasif, tetapi justru bergerak. Mereka memang ada di antara mereka menjadi miskin secara sukarela, ada loh. Di kisah para rasul miskin secara sukarela itu ada. Kemudian juga ada yang memang memiliki harta kemudian berbagi. Jadi karya roh itu luar biasa. Tapi saya mencatat di kisah para rasul itu karya roh itu karya yang universal. Jadi tidak hanya untuk orang-orang Kristen saja. Karya roh itu juga dia bekerja di keluarga Cornelius. Ya. Juga bekerja di penduduk di Pulau Malta. Jadi di masa kala bendu ini kita tetap yakin bahwa roh yang baik itu bekerja memasuki orang-orang yang beriman dari segala macam agama kepercayaan, ya. Maka saya salut dengan orang-orang Buddhis yang mengumpulkan uang sampai 500 miliar untuk mendukung pemerintah mengatasi masa kala bendu ini. Sebenarnya orang-orang beragama, orang-orang beriman menangkap spirituality di dalam zaman kala bendu ini dalam perspektif yang aktif. Bukan sekedar bertahan, bukan sekedar survive saja. Tetapi kalau roh yang baik itu, yang melampaui segala agama itu, kalau roh yang baik itu, yang menginspirasi, memberi ide, memberi kuasa, nah itu mengurapi semua orang, maka akan nyata perbuatan-perbuatan baik ini. Ketidakberdayaan akan diubah. Orang tidak lagi menjadi panik. Nah, memang ada orang yang panik, tetapi orang-orang yang beragama yang mengerti gerakan roh ini akan bergerak di masa kala bendu. Nah, itu luar biasanya di dalam the study of pneumatology on the book of Acts, ya, the movement of the Holy Spirit, ya, berkarya tidak hanya kepada orang-orang Kristen saja, tetapi terbuka luas karena roh menggerakkan begitu rupa. Itu spiritualitas yang seperti ini yang sebenarnya yang harus kita hidupi di dalam konteks ini. Memang ada rasa bahwa kita ringkih, rapuh, tidak berdaya, tapi
kita tidak boleh menyerah, kita harus bangkit untuk bergerak dengan kekuatan the power of the Spirit. Nah, itu respon saya. Terima kasih. Ya, ini bukan pertanyaan ya Pak ya. Tanggapan ya. Tanggapan ya, respons. Ya, okay. Tidak hanya sekedar tabah di masa kala bendul, tetapi juga tetap aktif ya Pak ya. Oke. Thank you. Yeah, now we welcome. No, I don't know how to say sebenarnya. But you asked me to welcome yes, our friends from India, from Bangalore, from ECC. He's a reverend from Anglican tradition. Maybe Reverend Sukumar, you can share your Anglican's perspective about spirituality for us. I will not translate. Gak perlu saya translate ya Pak. Diilhami dan di. Thank you so much. Saya Sukumar. Saya dari India. Terima kasih banyak. Saya sangat senang bertemu kalian semua. Thank you. Well, thank you. Bahasa Indonesianya. I'm so delighted to participate and to learn Indonesian cultures, especially to know the concept of spirituality, Kalabanda. Yesterday we had a discussion about how spirituality is very pluralistic in different cultures. The word spirituality is a very broader term, especially in the Indian context where I come from. Our spirituality is deeply rooted in our songs and music. When we're happy, we sing songs. When we are sad, we sing songs. So music and singing and dance, these are all part of our culture. Especially during this COVID-19, many migrants are suffering. Many poor people are suffering. So our God is a migrant God. My God is a migrant God. Vulnerable God, who is ready to lift the downtrodden people, who is walking with the migrant people, because many migrants are suffering. Jesus Christ already suffered on the cross and also walking with the migrant people. So this is my short reflection, how spirituality originated in our own cultures, in our own traditions. Terima kasih for giving this time. Thanks to the moderator, Pauline Patricia Logonaborusi. Thanks to the principal, Mingus sir, my friend, thank you so much. Thank you, brother. Thank you, Sukumar. Oke, saya akan lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Pak Demianus, silakan Pak. Atau diskusi atau respon, silakan Pak. Jadi ini posisinya karena laptop satu nggak berfungsi videonya. Selamat siang Pak Tim. Selamat siang. Ya, saya tertarik dengan respons Pak Tim tadi terhadap pertanyaan Ibu Rosiana. Saya mencoba untuk memahami cara berpikir Pak Tim ketika mempertanyakan mengenai ketidakberdayaan seperti apa yang dialami oleh gereja, dan saya kira ini sesuatu yang sangat penting. Pertanyaan Bapak mempertanyakan kembali soal ketidakberdayaan itu seperti apa sih? Sebab memang faktanya situasi seperti ini membuat orang banyak berpikir ada banyak ketidakberdayaan yang dialami oleh dirinya atau juga oleh orang lain. Dan dengan mencoba memahami semangat Pentakostal, Pak Tim tetap bersikeras ini memahami bahwa gereja, menurut ini saya coba membaca cara berpikir Pak Tim, gereja seharusnya memang tidak perlu berpikir dia tidak berdaya, meskipun memang ada banyak keterbatasan, ada banyak kelemahan,
ada banyak juga penurunan kekuatan yang ada saat ini, tapi bukan berarti tidak berdaya. Dan saya sangat setuju dengan cara berpikir seperti itu, bahwa kondisi seperti ini seharusnya tidak membuat gereja berpikir dirinya tidak berdaya. Apalagi ketika mengimani bahwa kuasa Roh Kudus hadir. Dia adalah orang-orang yang berdaya. Di tengah kondisi apapun, justru dalam kondisi seperti ini ada sebuah kesempatan bagaimana berdayanya gereja, berdayanya kuasa Roh Kudus melalui gereja itu dinyatakan. Jadi lakukanlah sesuatu, justru tidak diam. Dan di sanalah wujud nyata bahwa gereja jelas berdaya karena kuasa dari Roh Kudus. Itu Pak Tim, singkat saja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kalau kita melihat, mungkin pada saat ini ada perusahaan yang menjadi hancur, tetapi gereja tidak boleh hancur. Gereja harus bangkit dan menemukan jati dirinya. Terima kasih. Ya. Respons ya, Pak? Iya, respons. Iya, segera respons. Oke. Iya, Ibu Bapak, kalau masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau memberi respon, silakan. Ada nggak? Ada? Iya, kalau tidak ada, mungkin Pak Timotius ada lagi Pak yang mau disampaikan? Sedikit kata penutup. Berbeda dengan spiritualitas, yaitu mengenai acara ini, ya. Jagongan bareng Abdiel, seakan-akan kita semua dan gereja harus hatinya terbuka, melihat satu peluang pelayanan melalui online, melalui digital teknologi. Secara virtual ya Pak? Iya, virtual. Ya. Kita jangan dibatasi oleh usia. Ya. Saya sudah tidak muda lagi, tapi saya juga pasti gaptek ya. Usia saya sekarang harus mengalami juga gaptek. Tetapi saya dibantu oleh anak saya. Jadi kita harus punya mindset yang terbuka untuk digital teknologi supaya gereja kita, pelayanan kita semakin berkembang, juga STT Abdiel. Jadi saya percaya STT Abdiel akan terus berkembang, menyikapi dengan perkembangan yang ada pada saat ini. Kiranya itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya. Terima kasih Pak, kami sudah menyanggupi jagongan online bareng Abdiel ya Pak, sekalipun merasa gaptek tetapi tetap bisa berjalan dengan lancar ya Pak cobanya. Ya, terima kasih banyak. Ya Ibu Bapak, kalau tidak ada pertanyaan lagi maka saya akan menyampaikan pengumuman untuk jagongan online bareng Abdiel, acara yang selanjutnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 ya, Pak Budi? 8. Tanggal 8. Juni, temanya Biblical Entrepreneurship. Biblical Entrepreneurship. Ya. Dengan pembicaranya adalah Dr. Antonius Tanan. Dia dulu tangan kanannya Ciputra. Dia dosen Universitas Ciputra dan juga sebagai penasihat yayasan di Ciputra. Jadi orang sudah malang melintang di dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam karya-karya sosial yang lainnya.
Iya. 8 Juni itu hari Senin jam 8 pagi. Jadi itu diskusi yang akan mendalami tentang entrepreneurship, kewirausahaan. Ya. Ya, memanfaatkan Nah, apa yang ada pada saat ini ya Pak, sekalipun susah, tetapi ya. harus punya jiwa entrepreneurship. Ya, saya rasa cukup sudah ya Pak ya untuk coba kali ini. Terima kasih banyak untuk Pak Timotius Setiawan yang sudah memandu kita untuk memberi perspektif atau insight tentang spiritualitas Kristen di masa kala bendu. Pak Mirus mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Iya, terima kasih untuk kehadiran virtual ya dari teman-teman semua. Diskusi kita tidak terlalu banyak, 30-35 orang, tapi saya berharap justru ini kesempatan lebih luas dari teman-teman. Ada 2 orang dari luar negeri yang ikut menghadiri, dari Thailand, Nona Rosiana, thank you. Kemudian dari teman saya tadi, Brother Sukumar, ya. Waktu saya riset 14 hari di Bangalore, di India, dia menemani saya jalan-jalan ketemu orang-orang India. Terima kasih, Sukumar. Terima kasih untuk teman-teman untuk kehadiran secara virtual. Kiranya ini diskusi ini berkah. Terima kasih untuk Pak Tim yang sudah menyediakan waktu. Pak Tim, terima kasih banyak. Kapan-kapan mengajar intensif ya di Abdiel. Iya. Nanti kalau gisurnya sudah jadi Pak Tim. Oh iya, iya. Supaya amin. Supaya enak. Ya, terima kasih Bu Pauline. Ya, salam kasih. Semua. Salam. Sampai berjumpa lagi di Joba selanjutnya, Ibu Bapak. Yeah.